Hermina yang dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di sini dengan Dokter Givari. Dan kebetulan hari ini ada tamu undangan kita yang dokter bedah favorit di Hermina Pasteur, yaitu Dokter Anggiat. Selamat pagi Dokter Anggiat. Selamat pagi Dokter Givari. Ya, mungkin sekarang kita akan membahas mengenai trauma cedera kepala. Mungkin kemarin-kemarin sama saya sempat membahas dengan materi tentang varises. Sekarang kita mengenai trauma cedera kepala. Mungkin dari sobat-sobat Hermina, tanya kan kalau cedera kepala tuh kayak geger otak dan yang lain sebagainya. Atau misalkan kadang suka bingung nih, tata laksana pada saat di tempat harus seperti apa. Oleh sebab itu mungkin kita akan berbicara langsung dengan narasumbernya, dengan Dokter Anggiat ya Dok ya? Ya, baik. Mungkin Dok, izin bisa dijelaskan Dok biar sobat-sobat Hermina ini tahu tentang trauma cedera kepala itu apa dan bagaimana sih Dok tata laksana ataupun penanganan awalnya Dok? Ya, baik. Jadi terima kasih Dokter Givari. Cedera kepala itu definisinya cedera baik langsung maupun tidak langsung dari kulit kepala sampai ke dalamnya, ke dalam otaknya, yang bisa mempengaruhi efeknya langsung ke pasien tersebut, baik ada nyeri kepala, pusing, perubahan tingkah laku, luka, dan juga penurunan kesadaran. Ya. Untuk penanganannya, ini kita harus tahu dulu, kita harus membagi cedera kepala ini jadi 3, itu cedera kepala ringan, sedang, berat. Ini berhubungan dengan kesadarannya. Kalau cedera kepala ringan biasanya keluhannya dia datang ke UGD atau ke poliklinik itu dengan nyeri kepala, mual muntah, terus kemudian hilang ingatan sebelum atau sesudah pas kejadian. Ya, biasanya kita pengobatannya memberikan obat-obatan istirahat, kemudian untuk menghilangkan nyerinya, mual muntahnya, dan kita evaluasi dalam berapa lama. Biasanya ada efek lanjutan dari cedera kepala ringan ini, biasanya itu karena sering kambuh nyeri yang berlanjut, pusing yang berlanjut, terus kemudian kadang pada perubahan tingkah laku, terus kemudian mual muntah juga masih memungkinkan. Makanya kita harus evaluasi setelah pasien tersebut berobat, jadi harus kontrol. Terus untuk cedera kepala sedang, biasanya pasiennya tidak sadar sampai cedera kepala berat yang harus masuk kesadarannya sampai koma. Ini penanganannya harus tepat, jadi harus pas waktu kejadian segera dibawa ke UGD, terus kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter UGD. Dan yang paling penting itu bukan hanya kepalanya saja, kadang juga pasien-pasien dengan cedera kepala sedang dengan berat ini dia suka ada gangguan di airway-nya, terus di pernapasannya, di peredaran darahnya. Ini kompleks ya Dok ya, dari atas sampai bawah kita cek ya Dok ya. Dan itu biasanya sih mulai dari pre-hospital pas kejadian sampai nanti masuk ke rumah sakit, ke UGD, penanganannya harus tepat. Karena ini efeknya bisa berhubungan dengan morbiditas, jadi efek nanti ke depannya, cacatnya, dan juga kematian. Ya, jadi penanganan yang cepat dan tepat itu sangat mempengaruhi dari outcome pasien-pasien cedera kepala, ya baik ringan, sedang, dan berat. Baik Dok. Nah tadi Dok, berarti yang saya sempat tertarik Dok mengenai yang cedera kepala ringan nih Dok, dia kan ada efek kemungkinan lupa ingatan juga ya Dok ya? Iya, betul. Nah mungkin dari teman-teman Sobat Hermina kan pasti bertanya Dok, wah ini untuk lupa ingatannya apakah bersifat sementara atau kayak permanen yang sebelum-sebelumnya itu lupa Dok? Biasanya sih cedera kepala ringan, dia kan ada namanya itu amnesia anterograd dengan retrograd. Sebelum atau sesudah kejadian tersebut dia tidak ingat, tapi jaraknya nggak jauh dari situ. Oke, berarti maksudnya masih
kalau misalkan mungkin ingatan-ingatan sebelumnya mah masih ada ya dok ya, cuman mungkin, tapi tetap untuk hal tersebut kita harus evaluasi semuanya, karena itu kan berhubungan dengan apa, otak tersebut. Otak kita itu kan ada banyak bagian, terutama masalah memori. Efek benturan itu bisa mengakibatkan ada akselerasi-deselerasi, si otaknya bergetar, dan kemungkinan terjadi jejas di sel-sel otaknya, kemungkinan kerusakan itu ada. Makanya setelah nanti pasien tersebut berobat, itu harus dikontrol, ya. Dan kita harus nilai apa saja kelainan-kelainan di pasien tersebut. Yang paling sering itu nyeri kepalanya masih berlanjut, pusing berputar, ingatan masih yang rada kacau, ya. Terus kemudian juga ya masalah perubahan tingkah laku. Ya. Oke, karena memang sebetulnya resolusi atau perbaikan dari sel-sel otak kan tidak seinstan itu ya dok ya. Jadi makanya perlu kontrol rutinnya sobat-sobat Hermina. Memang ada sempat ada cedera kepala, harus kontrol nih biar tahu perkembangannya ya dok ya. Betul. Nah, berarti dok untuk yang cedera sedang berat kan itu bisa ada risiko untuk tindakan operasi ya dok ya. Nah, atau bagaimana dok? Iya, jadi untuk cedera kepala ringan sedang berat nanti kita nilai, dan kita sebagai utamanya dari semua ini itu harus kita lakukan namanya CT scan. Ya, memang cedera kepala ringan nggak semuanya harus di CT scan, tapi yang penurunan kesadaran, terus lupa, penurunan kesadaran lebih dari 5 menit, terus ada mual muntah yang terus-terusan, terus kemudian cedera kepala sedang dan berat yang penurunan kesadaran, itu harus di CT scan. Ya, sebagai gold standarnya harus CT scan. Jadi dari CT scan ini kita bisa melihat pertama mulai dari kulitnya, tulangnya, dan dalamnya. Yang paling penting dalamnya itu takut terjadi perdarahan. Ya. Nah, perdarahan ini tidak semuanya juga harus dioperasi. Kita bisa pakai obat-obatan, tapi untuk hal-hal tertentu dalam jumlah tertentu yang harus dilakukan evakuasi, ya kita langsung lakukan operasi. Dan dok, berarti memang keputusan dari keluarga pun juga untuk tindakan operasi tersebut harus cepat ya dok ya? Betul. Karena mungkin kalau misalkan terlambat, malah nanti pendarahannya makin luas. Betul. Dan prognosa ataupun kemungkinan keberhasilan dari pengobatan juga malah terhambat ya dok ya? Betul. Tadi yang seperti yang saya tadi beritahu bahwa ini berhubungan dengan ke depan kecacatan dan kematian. Ya, semakin cepat kita tangani, ya akan semakin baik. Berarti sobat-sobat Hermina memang untuk cedera kepala ini untuk keputusan tindakan ataupun misalnya pengobatan dan tata laksananya harus segera cepat ya dok ya. Betul. Karena mempengaruhi segalanya. Nah mungkin dok untuk ketika misalkan nih sobat-sobat Hermina rekannya ataupun ya amit-amit jangan ya misalkan di atau enggak di tempat kerja atau misalkan di jalan menemukan pasien cedera kepala nih, biar sobat-sobat Hermina juga bisa membantu untuk menangani pasien tersebut, apa dok yang bisa dilakukan tindakan awalnya dok? Ya. Untuk pasien-pasien yang kita mau penanganan, terutama untuk orang awam, sebenarnya yang paling penting itu kita kan ada namanya itu pelatihan namanya bantuan hidup dasar ya, terutama untuk pasien-pasien yang cedera kepala sedang dan berat. Itu sebenarnya semua apa ya, kita sebagai orang awam pun harus tahu ya, apalagi petugas-petugas ambulans atau yang menemukan itu harus tahu tentang namanya bantuan hidup dasar. Karena nanti penanganan cedera kepala sedang dan berat itu kan berhubungan dengan adanya gangguan jalan napas, perdarahan dan sebagainya. Untuk penanganan pertamanya itu yang di pre-hospital, pas di kejadian itu harus benar juga, karena akan mempengaruhi morbiditas dan mortalitas. Nah kemudian pasien tersebut harus, terutama pasien-pasien yang cedera, ya baik cedera kepala ringan, sedang dan berat, harus segera dibawa ke rumah sakit ya, supaya untuk diperiksakan oleh dokter UGD maupun dokter spesialisnya. Nanti dari situ ada penanganan lebih lanjut.